Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yofi Arianto. Saya ingin sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pendidikan agama Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum itu, kita sudah mengetahui ya bahwasannya negara Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Bangsa Belanda menduduki atau menguasai negara Indonesia selama 350 tahun, sedangkan Jepang menguasai negara Indonesia selama 3,5 atau 3,5 tahun. Oke, jadi presentasi ini akan sedikit menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan agama Islam di Indonesia, yakni menyoroti periode krusial di bawah dominasi kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Nantinya kita akan menelusuri bagaimana sistem pendidikan Islam beradaptasi, berjuang, dan pada akhirnya membentuk identitasnya di tengah tekanan politik dan sosial yang kompleks. Oke, masuk ke latar belakang, yakni kondisi sosial dan politik sebelum penjajahan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat penjajahan Belanda dan Jepang, kondisi sosial dan politik sebelum penjajahan ini dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama, adanya kerajaan Islam yang berpengaruh. Nah, sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara atau Indonesia, ya dulunya namanya Nusantara ya, telah diwarnai oleh kehadiran berbagai kerajaan Islam yang kuat seperti Aceh, Demak, dan Ternate. Nah, kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, namun juga sebagai sentra penyebaran dan pengembangan ajaran Islam. Lalu yang kedua, ada pendidikan tradisional yang kuat. Nah, pendidikan Islam tradisional terutama melalui pesantren dan surau telah mengakar kuat di masyarakat. Lembaga-lembaga ini berperan besar dalam membentuk karakter dan pengetahuan agama masyarakat, jauh sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh para penjajah. Nah, kita masuk ke era penjajahan Belanda. Nah, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, tantangan dan adaptasinya. Nah, ada beberapa karakteristik dan juga tantangan yang terjadi pada masa pendidikan Islam di bawah pengaruh penjajah Belanda. Yang pertama adalah pembatasan dan pengawasan. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan berbagai pembatasan dan pengawasan ketat terhadap pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi perlawanan dan menjaga stabilitas kekuasaan mereka di wilayah jajahan. Yang kedua, kurikulum yang adaptif. Nah, meskipun dibatasi, lembaga
pendidikan Islam beradaptasi dengan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum mereka. Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan zaman dan mempersiapkan generasi muda agar tetap relevan di tengah modernisasi. Yang ketiga, ketahanan pesantren. Pesantren menjadi benteng pertahanan pendidikan Islam. Dengan sistem yang mandiri dan terintegrasi dengan masyarakat, pesantren berhasil bertahan dari tekanan kolonial dan terus melahirkan para ulama serta pejuang yang berdedikasi. Nah, perlu diketahui bahwa pada masa periode penjajahan Belanda menjadi ujian yang berat bagi eksistensi pendidikan Islam. Namun juga memicu adaptasi dan inovasi yang tidak terduga. Selanjutnya, peran pesantren dan madrasah di era kolonial Belanda. Nah, adapun peran pesantren dan madrasah pada masa penjajahan Belanda ada 3. Yang pertama menjadi pusat perjuangan. Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, namun juga sebagai basis perlawanan terhadap penjajahan. Banyak sekali tokoh pergerakan yang lahir dari lingkungan pesantren yang berperan menyatukan semangat agama dan juga nasionalisme. Kedua, inovasi madrasah. Madrasah muncul sebagai bentuk modernisasi pendidikan Islam, mengadopsi sistem kelas dan kurikulum yang lebih terstruktur, dan hal ini memungkinkan untuk pendidikan Islam menjangkau lebih banyak kalangan dan beradaptasi dengan tuntutan pendidikan formal. Yang ketiga, pemelihara tradisi. Di tengah upaya deislamisasi oleh Belanda, pesantren dan madrasah tetap teguh menjaga tradisi keilmuan Islam, mengajarkan kitab kuning, dan mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Nah, mereka menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan pendidikan Islam. Selanjutnya, tokoh-tokoh pendidikan Islam yang berjuang lawan kolonialisme. Yang pertama ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau berperan besar dalam mempertahankan kemandirian pesantren dan mengembangkan pendidikan Islam berbasis kerakyatan. Fatwa jihadnya membakar semangat perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Ia membawa modernisasi dalam pendidikan Islam melalui pendirian sekolah-sekolah yang memadukan ilmu agama dan umum, serta berfokus pada kemajuan sosial masyarakat. Yang ketiga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yakni ulama besar asal Minangkabau yang berpengaruh di Mekah. Pemikiran dan murid-muridnya banyak sekali yang berperan dalam pembaharuan pendidikan Islam di Nusantara yang menanamkan semangat anti kolonialisme. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama ada politik etis dan pendidikan. Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan pendidikan Barat melalui politik etis, pendidikan agama Islam seringkali dikecualikan atau dibatasi secara tidak langsung. Belanda cenderung memisahkan antara pendidikan umum dan
pendidikan agama yang dianggap berpotensi menimbulkan perlawanan. Yang kedua, pengawasan ketat. Pemerintah Belanda memberlakukan pengawasan ketat terhadap kurikulum dan aktivitas di lembaga pendidikan Islam, terutama di pesantren. Mereka khawatir ajaran-ajaran agama akan disalahgunakan untuk menyulut pemberontakan atau menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Yang ketiga, Undang-Undang Guru. Pada tahun 1905, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Guru yang mengharuskan guru agama untuk memiliki izin mengajar dan melaporkan materi pengajaran mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol penyebaran ajaran Islam yang dianggap radikal. Dan yang keempat, dukungan terbatas untuk madrasah modern. Belanda memberikan sedikit dukungan untuk madrasah modern yang bersedia mengintegrasikan kurikulum umum sebagai upaya untuk menjinakkan pendidikan Islam, terutama pendidikan Islam yang radikal tadi ya, dan mengarahkannya pada tujuan kolonial. Namun, dukungan ini sangat terbatas dan selektif. Oke, kita masuk kepada masa pendidikan Islam pada penjajahan Jepang. Ada beberapa harapan dan realitasnya. Yang pertama, janji kemerdekaan. Jepang awalnya menampilkan diri sebagai saudara tua dan memberikan janji kemerdekaan serta dukungan terhadap agama. Hal ini memicu harapan besar di kalangan umat Islam akan kebebasan beragama dan kemajuan pendidikan. Yang kedua, perjuangan dalam keterbatasan. Para ulama dan pendidik Islam tetap berjuang dalam keterbatasan. Mereka memanfaatkan peluang yang ada untuk menyebarkan ilmu agama dan menanamkan semangat nasionalisme, meskipun harus berhadapan dengan pengawasan ketat dari Jepang. Yang ketiga, pemanfaatan untuk perang. Realitasnya, Jepang memanfaatkan sentimen agama dan lembaga pendidikan Islam untuk kepentingan perang mereka. Buktinya, mereka membentuk barisan Hizbullah dan Masyumi, serta mengarahkan pendidikan untuk mendukung propaganda militer. Yang keempat, pengembangan pendidikan. Meski ada agenda tersembunyi, pada masa Jepang terjadi peningkatan jumlah sekolah Islam, terutama madrasah dan pesantren, sebagai bagian dari strategi mereka untuk memenangkan hati rakyat. Nah, sistem kurikulum juga sedikit diubah. Nah, lanjut, dampak pendudukan Jepang terhadap sistem pendidikan Islam. Oke. Untuk peningkatan madrasah mengalami peningkatan yang signifikan, yakni 100%. Jumlah madrasah meningkat drastis karena Jepang memberikan lebih banyak ruang bagi pendidikan Islam. Nah, hal ini berbeda dengan Belanda. Yang kedua, kurikulum militeristik sebanyak 80%. Bagian besar kurikulum diintegrasikan dengan materi militer dan propaganda Jepang, seperti latihan baris berbaris dan pelajaran tentang Asia Raya. Kemudian 50% untuk penguatan organisasi. Organisasi Islam seperti Masyumi dibentuk dan diberi ruang untuk bergerak, yang secara tidak langsung memperkuat basis sosial politik umat Islam. Dan 30% untuk penggunaan bahasa Indonesia. Jepang mendorong penggunaan bahasa Indonesia, termasuk dalam pendidikan agama, yang mempercepat perkembangan bahasa nasional dan persatuan. Nah, di sini ada perbandingan pendidikan Islam di masa Belanda dan Jepang. Oke.
dilihat dari aspek kebijakan umum pada masa Belanda, pembatasan dan pengawasan ketat cenderung menekan, dan pada masa Jepang awalnya mendukung, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan perang. Dari aspek kurikulum, untuk Belanda sangat tradisional, sedikit integrasi umum, dan untuk Jepang lebih modern, integrasi militeristik dan propaganda. Yang ketiga, dari aspek lembaga. Untuk Belanda, pesantren bertahan, namun madrasah terbatas. Untuk Jepang, peningkatan jumlah madrasah dan sekolah Islam. Yang keempat, pengawasan untuk Belanda melalui undang-undang guru dan intelijen, dan yang Jepang melalui organisasi bentukan Jepang, yakni Masyumi dan lain-lain. Yang terakhir, dampaknya untuk Belanda memicu adaptasi dan perjuangan kemandirian, dan yang Jepang percepatan nasionalisme dan modernisasi terbatas. Oke. Kesimpulannya bahwa pendidikan Islam ini adalah sejarah yang menjadi warisan dan juga relevansi di masa kini. Nah, ada 3 aspek. Yang pertama, ketahanan dan adaptasi. Pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua, pembentukan identitas. Masa penjajahan membentuk identitas pendidikan Islam yang kuat, memadukan tradisi keilmuan dengan nasionalisme yang semangat. Dan yang ketiga, pondasi bangsa, yakni pendidikan Islam menjadi pondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia. Nah, sejarah pendidikan Islam di masa penjajahan adalah cerminan kegigihan dan semangat perjuangan. Warisan ini akan terus relevan dalam membentuk karakter bangsa dan peran pendidikan Islam dalam pembangunan peradaban di Indonesia kontemporer. Nah, akhirnya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.